Masya Allah, berita yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Iya, dan selanjutnya kita punya berita tentang bagaimana kalau uang itu hasil suap dan hukumnya seperti apa. Kita bahasnya nanti, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Permasalahan harta seakan-akan sebuah permasalahan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan manusia. Sebab bagaimanapun juga, kita tetap butuh harta sebagai bekal dan tetap waspada terhadap fitnahnya. Pada masa ini, kita menyaksikan banyak orang tidak peduli lagi dalam mencari rezeki, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Hingga muncul penilaian bahwa semua kebahagiaan hidup, keberhasilan ataupun kesuksesan ditentukan dan diukur dengan harta. Salah satu praktek dari pemahaman tersebut adalah maraknya praktek suap. Nah, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Suap adalah pemberian seseorang yang tidak memiliki hak kepada seseorang yang memiliki kewenangan, baik berupa uang, barang, atau lainnya, untuk membantu si pemberi mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau menzolimi hak orang lainnya. Ibnul Arabi dalam Fathul Bari juz ke-5 halaman 246 mengatakan bahwa suap adalah setiap harta yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kedudukan untuk membantu atau meluluskan persoalan yang tidak halal. Ada 3 orang yang terkait dengan praktik suap ini, yaitu Al-Murtashi, sebutan untuk orang yang menerima suap, Ar-Rashi, sebutan untuk orang yang memberikan suap, dan Ar-Ra'isi adalah perantaranya. Sedangkan menurut Al-Qari dalam An-Nul Ma'bud juz 11 halaman 357, Ar-Rashi dan Al-Murtashi adalah orang yang memberi dan menerima suap. Ia merupakan sarana untuk mencapai tujuan dengan bujukan. Ada yang mengatakan bahwa suap adalah segala pemberian untuk membatalkan hak seseorang atau memberikan hak kepada orang yang salah. Praktik suap sangat sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita dan hadir dalam berbagai sendi kehidupan, seperti pemberian hadiah yang dilakukan seseorang agar dirinya diterima sebagai pegawai di suatu perusahaan atau instansi, agar anaknya diterima di suatu sekolah favorit atau perguruan tinggi, pemberian kepada seorang guru agar anaknya naik kelas, pemberian hadiah kepada seorang hakim agar dia terbebaskan dari hukuman dan lainnya. Walaupun fakta yang ada, sebenarnya mereka semua tidak berhak atau tidak memiliki persyaratan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pemberiannya tersebut. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa para ulama mengatakan, sesungguhnya pemberian hadiah kepada wali amri atau orang yang diberikan tanggung jawab atas suatu urusan untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan atasnya adalah tidak diperbolehkan baik bagi yang memberikan maupun menerima hadiah itu. Dan hal ini adalah suap yang dilarang Rasulullah SAW, seperti beliau sabdakan, semoga laknat Allah ditimpakan kepada penyuap dan yang disuap. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lain. Pemirsa beriman, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Dikarenakan suap penyuap adalah perilaku yang tidak diperbolehkan, maka penghasilan yang didapat pun bisa dikategorikan sebagai penghasilan yang dilarang untuk kita gunakan. Di dalam suap ini, selain melanggar rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari penghasilan, ia juga mengandung kezaliman yang nyata terhadap orang-orang yang memiliki hak. Untuk itu bagi seorang muslim, hendaklah mencari nafkah dengan cara-cara yang dibenarkan syariat, sehingga setiap rupiah yang didapatnya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan seseorang tidaklah ditentukan dari banyak atau sedikitnya harta yang dimilikinya, namun dari halal atau tidaknya harta tersebut. Seberapapun harta yang dimiliki seseorang, ketika memang itu semua didapat dengan cara-cara yang halal dan dibenarkan syariat, maka di dalam harta itu terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberi manfaat dan tambahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Orang yang memiliki kewenangan, baik berupa uang, barang, atau lainnya, untuk membantu si pemberi mendapatkan sesuatu yang bukan haknya
atau menzolimi hak orang lainnya. Ibnul Arabi dalam Fathul Bari juz kelima halaman 246 mengatakan bahwa suap adalah setiap harta yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kedudukan untuk membantu atau meluluskan persoalan yang tidak halal. Ada 3 orang yang terkait dengan praktik suap ini, yaitu Al-Murtashi, sebutan untuk orang yang menerima suap, Ar-Rashi, sebutan untuk orang yang memberikan suap, dan Ar-Ra'isi adalah perantaranya. Sedangkan menurut Al-Qari dalam An-Nul Ma'bud juz 11 halaman 357, Ar-Rashi dan Al-Murtashi adalah orang yang memberi dan menerima suap. Ia merupakan sarana untuk mencapai tujuan dengan bujukan. Ada yang mengatakan bahwa suap adalah segala pemberian untuk membatalkan hak seseorang atau memberikan hak kepada orang yang salah. Praktik suap sangat sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita dan hadir dalam berbagai sendi kehidupan, seperti pemberian hadiah yang dilakukan seseorang agar dirinya diterima sebagai pegawai di suatu perusahaan atau instansi, agar anaknya diterima di suatu sekolah favorit atau perguruan tinggi, pemberian kepada seorang guru agar anaknya naik kelas, pemberian hadiah kepada seorang hakim agar dia terbebaskan dari hukuman dan lainnya. Walaupun fakta yang ada, sebenarnya mereka semua tidak berhak atau tidak memiliki persyaratan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pemberiannya tersebut. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa para ulama mengatakan, sesungguhnya pemberian hadiah kepada wali amri atau orang yang diberikan tanggung jawab atas suatu urusan untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan atasnya adalah tidak diperbolehkan baik bagi yang memberikan maupun menerima hadiah itu. Dan hal ini adalah suap yang dilarang Rasulullah SAW, seperti beliau sabdakan, semoga laknat Allah ditimpakan kepada penyuap dan yang disuap. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lain. Pemirsa beriman, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Dikarenakan suap penyuap adalah perilaku yang tidak diperbolehkan, maka penghasilan yang didapat pun bisa dikategorikan sebagai penghasilan yang dilarang untuk kita gunakan. Di dalam suap ini, selain melanggar rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari penghasilan, ia juga mengandung kezaliman yang nyata terhadap orang-orang yang memiliki hak. Untuk itu bagi seorang muslim, hendaklah mencari nafkah dengan cara-cara yang dibenarkan syariat, sehingga setiap rupiah yang didapatnya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan seseorang tidaklah ditentukan dari banyak atau sedikitnya harta yang dimilikinya, namun dari halal atau tidaknya harta tersebut. Seberapapun harta yang dimiliki seseorang, ketika memang itu semua didapat dengan cara-cara yang halal dan dibenarkan syariat, maka di dalam harta itu terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberi manfaat dan tambahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, pemirsa, jadi jangan menerima suap karena efeknya itu sangat panjang untuk keluarga. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan kisah jelang berbuka bersama Islam itu indah setiap hari pukul 16 dan akan diramaikan oleh siapa sih? Semua host berita Islami masa kini dan juga ada Ustadz Maulana. Iya, dan semakin hari ceritanya semakin seru. Hari ini kegalauan Sahrul Gunawan dan gaya nggak jelasnya Tommy Kurniawan itu seperti apa ya? Dan Umi nih ya galak-galak nih. Aduh, pokoknya harus nonton nanti pemirsa supaya nggak ketinggalan ceritanya. Kalau gitu kita berdua pamit undur diri. Saya Zizi Syahab. Saya Tommy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.